Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi observasi dalam penelitian tindakan kelas. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yakni pengertian dari observasi itu sendiri. Secara umum, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi secara sederhana boleh diartikan sebagai pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa observasi merupakan upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan itu berlangsung dengan tanpa alat bantu. Artinya, data yang diperoleh melalui observasi berasal dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang diamati observasi dapat dibedakan. Pertama, observasi partisipan. Dalam observasi partisipan ini, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diamati seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Kedua, observasi non-partisipan. Observasi ini, pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Ada beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai sumber terjadinya kegagalan dari tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya, pertama, pelaksanaan tindakan yang menyimpang dari rencana tindakan yang telah ditetapkan. Kedua, rencana tindakan yang mengandung kesalahan, misalnya kesalahan asumsi atau konsep dasar, kekeliruan menerjemahkan konsep menjadi rencana tindakan operasional. Ketiga, keterbatasan kemampuan pelaksanaan tindakan guru seperti kekurangan kemampuan mengelola kelas, menyalahgunakan sumber dan sarana belajar yang ada, dan keterbatasan dalam penguasaan materi yang disajikan. Keempat, faktor yang berasal dari luar yang tidak dapat dikendalikan dalam rencana tindakan, seperti kendala dari jajaran birokrasi. Untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan berdampak positif atau negatif terhadap usaha memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, maka kriteria yang dipergunakan adalah bersumber dari misi tindakan kelas. Oleh karena itu, kriteria yang dijadikan tolak ukurnya adalah: pertama, peningkatan praktek pembelajaran seperti peningkatan efisiensi pembelajaran, peningkatan efektivitas pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar. Kedua, peningkatan keterlibatan siswa, frekuensi keterlibatan guru, peran serta administrator, dan partisipasi anggota masyarakat dalam mendukung setiap tercapainya penyempurnaan proses belajar dan peningkatan hasil belajar. Terakhir, peningkatan kinerja guru dan masyarakat sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas keberhasilan belajar siswa. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wartina Pauji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu prinsip yang digunakan dalam melakukan observasi ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, prinsipnya ada 5, yaitu perencanaan bersama, fokus, mengembangkan kriteria, keterampilan observasi, dan feedback atau balikan. Yang pertama yaitu perencanaan bersama. Maksudnya adalah sebuah observasi yang baik harus dilaksanakan terlebih dahulu sebuah perencanaan bersama antara si pengamat dengan yang diamati. Nah, dalam hal ini yaitu antara teman sejawat yang akan membantu mengamati dengan guru yang akan mengajar. Maksudnya tujuannya agar membangun sebuah chemistry saling percaya dan juga untuk menyepakati beberapa hal. Yang kedua yaitu fokus. Maksudnya adalah
Fokus penelitian tidak terlalu luas dan tidak terlalu umum, akan tetapi dilakukan secara spesifik dan sempit agar menghasilkan data yang bermanfaat bagi profesionalitas guru. Kemudian yang ketiga adalah membangun kriteria. Nah, maksudnya adalah guru membuat kriteria keberhasilan atau sasaran yang ingin dicapai yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian contohnya yaitu guru menargetkan 20 orang siswa dalam satu kelas pada diskusi kelas. Nah, yang keempat yaitu keterampilan observasi. Jadi, seorang pengamat hendaknya memiliki beberapa keterampilan di antaranya, yaitu dapat menahan diri. Maksudnya, seorang pengamat harus mampu menahan diri untuk tidak terlalu cepat memutuskan dalam memberikan sebuah pandangan terhadap suatu peristiwa. Kemudian, seorang pengamat harus bisa menciptakan suasana yang dapat memberikan dukungan dan menghindari suasana yang menakutkan terhadap guru dan siswa. Kemudian, seorang pengamat juga harus menguasai berbagai teknik untuk menemukan peristiwa. Selain itu, seorang pengamat juga mampu menemukan alat rekam yang tepat. Lanjut yang kelima yaitu balikan atau feedback. Nah, hasil observasi itu dapat bermanfaat jika feedbacknya itu tepat atau balikannya tepat. Dan juga disajikannya harus memerhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, balikan diberikan segera setelah pengamatan dalam bentuk diskusi. Yang kedua, balikan diberikan berdasarkan data yang faktual. Yang ketiga, data diinterpretasikan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Yang keempat, guru yang diamati diberi kesempatan pertama untuk menafsirkan data. Kemudian yang kelima, diarahkan kepada pengembangan strategi untuk membangun apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu metode observasi. Selain sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan PTK, observasi juga berfungsi untuk pengumpulan data. Nah, observasi ini sesuai untuk merekam data yang bersifat proses. Misalnya seperti kegiatan siswa ketika belajar mengajar atau ketika siswa sedang melakukan percobaan di laboratorium. Dilihat dari sudut pelaksanaannya, observasi dibagi menjadi dua, yakni observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini, peneliti tidak secara langsung ikut dalam pembelajaran, jadi hanya merekam sesuai dengan indikator yang diinginkan. Yang kedua, yakni ada observasi langsung. Dalam observasi langsung, peneliti ikut serta dalam proses pembelajaran, atau bisa juga peneliti ini bertugas sebagai guru. Nah, observasi langsung inilah yang diharapkan bisa diaplikasikan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. Dilihat dari teknik pelaksanaannya, observasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada observasi terbuka yang dilakukan dengan membuat catatan bebas mengenai objek yang akan diteliti. Yang kedua ada observasi terfokus, yaitu dilakukan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah direncanakan atau telah ditentukan. Yang ketiga ada observasi terstruktur. Nah, observasi ini dilakukan dengan dibuatnya suatu lembar atau pedoman yang berisi indikator-indikator yang mungkin muncul. Lalu yang terakhir ada observasi sistematis, yaitu berupa pedoman yang bersifat baku sehingga mampu mendapatkan data kuantitatif yang jumlah dan kualitasnya memadai. Secara umum, observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam menjawab masalah tertentu. Nah, dalam PTK, observasi terutama digunakan
untuk memantau proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. Proses dan dampak yang teramati lalu diinterpretasikan, selanjutnya digunakan untuk menata kembali langkah-langkah perbaikan. Kemudian kita berlanjut ke langkah-langkah dalam observasi. Yang pertama yaitu pertemuan pendahuluan. Pertemuan pendahuluan ini bertujuan untuk menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan diamati dan observasi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan observasi dilakukan terhadap proses dan hasil tindakan perbuatan yang tentu saja terfokus pada interaksi pembelajaran antara guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu diskusi balikan. Di sini guru dan peneliti itu berbagi informasi yang dikumpulkan selama pengamatan, lalu mendiskusikan informasi tersebut serta mengambil tindakan lanjut jika